Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmatian Appa, Prodi Teknologi Hasil Perikanan dari kampus ITBM Balik 2 Makassar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian ilmu biokimia, sejarah perkembangan, manfaat, komponen kimiawi sel. Yang kedua, karbohidrat, definisi, struktur, dan klasifikasi sumber, fungsi, dan analisis. Yang ketiga, protein, definisi, struktur, dan klasifikasi sumber, fungsi, dan analisis. Langsung saja. Yang pertama, pengertian. Biokimia dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang dasar-dasar kimia dari kehidupan. Biokimia juga dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang zat-zat kimia penyusun tubuh makhluk hidup, serta reaksi-reaksi dan proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, sejarah perkembangan biokimia. Telah dipercaya bahwa segala sesuatu yang hidup adalah berasal dari sesuatu yang tak hidup. Kemudian, pada tahun 1828, Frieder Wohler mempublikasikan sebuah karya tentang sintesis urea yang membuktikan bahwa senyawa organik dapat dihasilkan. Awal mula penelitian biokimia meliputi fotosintesis, respirasi, metabolisme nitrogen, dan asam nukleat. Selanjutnya, manfaat. Biokimia adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif pada tataran molekuler tentang berbagai proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Komponen kimiawi sel. Sel hidup memiliki komponen kimiawi yang dihasilkan dari aktivitas sel disebut biomolekul. Komponen kimia sel diantaranya air, karbon, dan makromolekul. Makromolekul merupakan molekul besar yang terdiri atas banyak atom atau blok penyusun. Selanjutnya nomor 2 yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu senyawa organik yang melimpah di bumi. Karbohidrat sendiri terdiri dari karbon, hidrogen, serta oksigen. Bentuk molekul karbohidrat paling sederhana yang terdiri dari satu molekul gula sederhana disebut monosakarida, misalnya glukosa. Struktur dan klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu monosakarida, disakarida, polisakarida, dan polisakarida. Selanjutnya yang pertama, monosakarida. Monosakarida adalah satuan unit terkecil dari karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi molekul karbohidrat yang lebih kecil. Yang kedua, disakarida. Disakarida adalah jenis karbohidrat yang terdiri atas 2 molekul gula yang tertautan sesuai dengan awalnya, yaitu di yang berarti 2. Yang ketiga, olisakarida. Olisakarida adalah hasil kondensasi dari 2-10 monosakarida. Olisakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Disakarida merupakan hasil kondensasi 2 unit monosakarida. Yang keempat, polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang memiliki polimer yang panjang dan tersusun dari ratusan hingga ribuan monosakarida. Rantai ikatan kimia polisakarida dihubungkan dengan ikatan glikosida yang panjang dan bercabang dengan susunan molekul yang sejenis dan majemuk. Selanjutnya, sumber karbohidrat. Beberapa jenis makanan dan minuman yang merupakan sumber karbohidrat adalah nasi, gandum, kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran, dan susu. Fungsi dan analisis karbohidrat. Fungsi karbohidrat bagi tubuh antara lain sebagai sumber energi, mencegah penyakit, menunjang fungsi otak, dan lain sebagainya. Kentang merupakan makanan yang mengandung karbohidrat
dan memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Analisis karbohidrat dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis karbohidrat secara kualitatif menggunakan metode Millistead. Selanjutnya, protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur atau metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Struktur protein yaitu yang pertama, struktur primer. Struktur primer digambarkan sebagai struktur asam amino di dalam protein. Susunan tersebut merupakan serangkaian asam amino yang khas yang akan menentukan sifat dasar dari berbagai protein dan secara umum akan menentukan struktur sekunder dan tersier. Apabila protein mengandung banyak asam amino yang mempunyai gugus hidrofobik, maka kelarutannya dalam air kurang baik dibandingkan dengan protein yang mengandung asam amino dengan gugus hidrofilik. Yang kedua, struktur sekunder. Dapat dibayangkan apabila suatu protein hanya tersusun oleh struktur primer, maka molekul protein akan merupakan suatu bentuk yang panjang dan tipis yang memungkinkan terjadinya banyak sekali reaksi dengan senyawa lain. Akan tetapi, jika demikian kenyataannya, struktur protein biasanya merupakan suatu bentuk 3 dimensi dengan cabang-cabang rantai polipeptida yang tersusun saling berdekatan yang kemudian dikenal sebagai struktur sekunder. Yang ketiga, struktur tersier. Sebagian besar rantai cabang pada polipeptida tersusun oleh bentuk tersier yang terdiri dari susunan beberapa struktur sekunder. Biasanya, bentuk struktur sekunder tersebut dihubungkan oleh ikatan hidrogen, ikatan garam, interaksi hidrofobik, serta ikatan disulfida. Ikatan disulfida adalah ikatan yang terkuat dalam mempertahankan struktur tersier protein. Yang keempat, struktur kuartener. Beberapa dengan struktur primer, sekunder, dan tersier yang melibatkan satu rantai polipeptida, maka struktur kuartener melibatkan beberapa rantai polipeptida dalam bentuk suatu protein. Ikatan-ikatan yang terlibat dalam pembentuk protein sama dengan ikatan-ikatan yang terdapat pada struktur sekunder. Klasifikasi protein. Protein dikelompokkan menjadi dua, yaitu protein serabut dan globular. Protein serabut adalah protein yang berbentuk panjang dan paralel dengan beberapa ikatan saling silang. Protein ini bersifat kuat dan elastis. Sumber protein. Protein bisa didapatkan dari unsur hewani seperti dari konsumsi daging sapi, telur, seafood, ikan, dan kacang tanah. Selanjutnya, protein yang bersumber dari unsur nabati seperti tahu, tempe, dan brokoli. Fungsi dan analisis protein. Fungsi protein yakni untuk menghasilkan enzim dan hormon, memperbaiki sel, meningkatkan kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Protein dapat menghasilkan enzim dan hormon untuk menjaga fungsi sel dan organ tubuh. Analisis protein secara kualitatif adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya protein dalam suatu bahan pangan. Sekian dan terima kasih.